Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para peserta webinar, kita akan mengulas tentang surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 047 tahun 2018 tentang pedoman anggota dewasa Gerakan Pramuka. Apa dan bagaimana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dari seminar kali ini. Perlu saya perkenalkan narasumber pada pagi hari ini pada jam 1.12. Kita akan membahas, dan yang akan membahas sangat menarik sekali. Kita akan mengenal sosok yang pertama adalah Kak Ade Hidayatullah. Ini adalah sebagai narasumber. Terus sebagai operatornya Kak Lutfi Khofi ya, sebagai ketua dari kelompok ini adalah Kak Sigit yang dari Bondowoso, juga didampingi oleh Kak Imam Ja'far dari Jember, juga didampingi di sebelahnya Kak Ade adalah di pojok atas ini adalah Kak Ana dari Lumajang. Dan mungkin ada peserta di sini tidak bisa ditayangkan di layar ini. Marilah kita dengarkan dan simak bersama. Kak Ade ini adalah kakak pembina pramuka yang sekarang akan beralih fungsi dan hijrah kepada menjadi pelatih. Mudah-mudahan Kak Ade yang jauh dari sana, asalnya dari Cimahi, dari Bandung, yang sehari-hari alhamdulillah bersama adik-adik peserta didik yang jumlahnya 2.600 peserta didik, Kak. Alhamdulillah. Jadi ini adalah dari Bandung yang setiap harinya adalah berkumpul bersama siang pagi 24 jam dengan 600 santri tetap. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita serap bersama. Kepada Kak Ade dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada pencerahan bagi semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang pada saatnya, tiba saatnya pada yang dinanti-nantikan, yaitu webinar di kelompok Kartini AIM. Kelompok Kartini membahas tentang angsa atau aturan pramuka orang dewasa yang di latar belakangi kenapa muncul SK 047 tahun 2018. Itu yang dikasih oleh panitia bahwa kita akan membahas itu. Ya, di dalam pendahuluan, namanya kita sebagai pramuka, kita punya landasan, punya dasar, kita melangkah, punya jalan, punya aturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Seorang pembina pramuka dan pelatih harus menguasai
bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tahun 2018. Kenapa disebutkan tahunnya? Karena Undang-Undang Pramuka itu dan ADART dan keputusan-keputusan itu bisa diubah oleh Gerakan Pramuka tingkat nasional atau yang disebut dengan MUNAS. MUNAS atau Musyawarah Nasional itu diadakan setiap 5 tahun sekali, dan dari yang dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, yaitu diadakan 5 tahun sekali. Yang kedua, Musda atau Musyawarah Daerah pun sama, diadakan tiap 5 tahun sekali. Kemudian Muscap juga 5 tahun sekali. Nah, yang ada perubahan, Musrang dulunya 5 tahun, sekarang tetap berubah menjadi 3 tahun. Dan Mukus, kalau tidak salah, di ADRT yang dulu itu 3 tahun, sekarang berubah dengan ADRT yang baru bahwa Mukus diadakan tiap 2 tahun sekali. Nah, bagaimana muncul permasalahan SK nomor 47 ini muncul atau bisa terbentuk, yaitu hasil dari musyawarah nasional setiap 5 tahun sekali diadakan. Ternyata ada perubahan yang perlu diadakan perubahan. Makanya hasil keputusan MUNAS itu merubah sekaligus mencabut angsa yang sebelumnya, yaitu keputusan Musyawarah Nasional nomor 201 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan sumber daya anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Nah, itu secara singkatnya. Dan dalam SK nomor 47 ini kita membahas tentang anggota pramuka dewasa. Anggota pramuka dewasa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 14 bahwa anggota dewasa itu dari mulai pembina, pelatih, pamong itu adalah anggota pramuka dewasa. Kemudian dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka Nomor 07 MUNAS 2018 Pasal 39, anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 26 tahun. Nah, ada permasalahan di Kuarnas dulu. Kenapa tidak ditentukan dengan jenjang pendidikan? Karena jenjang pendidikan itu berbeda dengan jenjang di pramuka. Nah, di pendidikan mungkin dari SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi itu dari SD itu siaga. Kemudian di SMP itu penggalan. Tapi di pramuka mungkin juga ada yang SMP, tapi dia masih siaga karena usia, itu kan usia. Nah, kita akan membahas tentang usia dewasa, yaitu di atas 26 ke atas. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu dari 25 tahun. Makanya kita menjelaskan di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Nah, Anggaran Dasar Rumah Tangga ini adalah sebagai penjelasan atau ketentuan-ketentuan yang melihat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, muncullah ADART nomor 7 MUNAS 2018, semuanya harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, itu pembahasan kita masalah ini, yaitu masalah anggota dewasa, yaitu SK nomor 47 ya, tentang aturan orang dewasa. Dan di sini dari mulai tanda pangkat jabatan dan tanda-tanda yang dilekatkan di anggota pramuka dewasa beda dengan di peserta didik. Nah, itu bisa dilihat di aturan anggota dewasa. Nah, dari bisa kita simpulkan apa yang menjadi kajian kelompok Kartini A ini, kita bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil MUNAS yang diadakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan aturan dan anggaran dasar rumah tangga, berhasil mencabut SK nomor 201 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan sumber daya anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Jadi itu tidak berlaku, makanya sekarang berlaku yang baru,
yaitu yang kita bahas ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena dengan keterbatasan waktu dan kita sudah mulai pagi hari dan besok kita akan membahas tugas-tugas yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, mungkin dari hal yang disampaikan Kak, dari ini mungkin ada ini dari yang lain. Setelah ini Kak, saya ada pertanyaan dari ini Kak, disampaikan lewat chat ini. Ini ada pertanyaan. Saya sampaikan Kak. Ya, saya sampaikan pertanyaannya gini Kak. Ada orang dewasa Kak. Jadi sudah 26 tahun. Namun tidak pernah kursus. Tidak pernah ikut kursus atau KMD atau KMR. Bolehkah menjadi pembina pramuka? Ini Kak, ada pertanyaan ini dari banyak Kak. Ini ada 80 orang yang tanya seperti itu persentasenya Kak. 80 orang. Satu aja yang dibahas atau berapa orang? 2 orang atau 3 ya yang kita Iya. Ini Kak yang tadi pertanyaan dari siapa tuh? Ini dari Abdurrahman. Abdurrahman. Oke, Ya. terima kasih. Kita bahas ya. Karena ada anggota pramuka dewasa yang usia 26 tahun dan dia tidak pernah mengikuti KMD atau KMR tapi menjadi pembina pramuka. Nah, secara aturan baru sekarang itu yang untuk menjadi pembina pramuka minimal dia lulusan KMD. Nah, biar apa? Biar tahu hak dan kewajiban tentang pembinaannya. Kalau dia tidak bisa melakukan, tidak pernah mengikuti KMD, yaitu secara legalitas itu kurang mempunyai legalitas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pembina, yang penting ada SK-nya. Nah, biasa di daerah atau ada SK asal menjadi pembina pramuka ikutan itu secara legal kurang begitu legal. Kalau dia belum mengikuti kursus pramuka menjadi dasar atau KMD. Karena peraturan sekarang minimal lulusan KMD. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Iya Kak, terima kasih. Berarti ini sudah kita dapat wawasan bahwa walaupun usianya 26 tapi tidak ikut kursus KMD atau KML, berarti belum berhak menjadi pembina. Mungkin berhaknya menjadi asisten pembina. Mungkin ini Kak, mungkin sahabat teknis operator, mungkin teknis operator mungkin ada yang perlu dianukan, yang punya slide-nya ini, karena ini punya slide mungkin bisa ditayangkan Kak, slide-nya Kak Lutfi. Iya Kak Lutfi, alhamdulillah sudah. Untuk itu Kak, kita tutup ini Kak kesimpulannya. Mungkin Kak Sigit menambahkan Kak Sigit hal ini mungkin. Dipersilakan Kak Sigit. Karena bentuk diskusinya ini adalah diskusi panel Kak. Jadi tidak terlalu siapa. Ya, silakan Kak Sigit. Suaranya Kak Sigit dianukan dulu Kak Sigit. Kak Sigit di buka suaranya itu masih Oh iya. Nah, itu. Mohon maaf. Untuk dari saya tidak banyak Kak, sekedar menambahkan mungkin dari apa yang dipaparkan oleh Kak Ade tadi. Memang benar adanya Kak. Saat ini memang fenomena itu banyak yang terjadi di daerah saya. Kita tidak perlu mencontohkan daerah lain. Untuk sampling saja di daerah saya itu memang ada beberapa anggota gerakan pramuka sendiri, anggota pramuka ya,
itu setelah dia lulus SMK ataupun SMA, dia masih menyandang pramuka penegak, tapi dia sudah mempunyai binaan, kadang seperti itu, Pak. Permasalahannya di daerah saya ini kan apa ya, mungkin dari segi pembina ada kekurangan nggak ya, karena minim sekali pembina-pembina di sini yang apa ya, lulusan KMD ataupun KML, atau bisa jadi mereka lulus KMD ataupun lulus KML hanya sekedar mencari, ya tanda kutip ya, kita tidak perlu mengatakan untuk mencari sesuatu ya Kak ya, sekedar untuk cari seperti itu Kak. Memang di dalam apa keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka ini yang nomor 47 ini memang sangat boleh dikatakan penyempurnaan lah dari SK Kuarnas yang tahun 2011 nomor 201 tahun 2011 itu memang disempurnakan lagi. Memang saat ini gerakan pramuka itu sepertinya sudah mengikuti zaman Kak, sudah mengikuti zaman dengan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tiap tahun, dari tahun ke tahun maksudnya ya Kak ya, dari tahun ke tahun. Dan tentunya juga SK Kuarnas tidak mungkin diperbarui tiap tahun ya Kak ya. Ya mungkin kasihan juga yang membuat timnya, yang jelas membuat tim pembuat SK-nya Kak ya, kalau dibuat perubahan tiap tahun ya Kak ya. Jadi mungkin perubahannya sangat signifikan sekali. Dari tahun 2011 baru diperbarui lagi di tahun 2018. Jadi selisih 7 tahun Kak. Jadi saya rasa ini sangat boleh dikatakan detail sekali surat keputusan ini, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita yang ada di masing-masing daerah untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kepramukaan. Mungkin itu saja dari saya Kak Moderator, sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan untuk yang kakak dari Putri, silakan, karena ini adalah satuan yang tidak terpisahkan, ada satuan PA dan satuan P. Dipersilakan Kak Ana dari Lumajang. Suaranya Kak, disilakan di. Terima kasih Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang anggota dewasa yang mengabdi secara sukarela adalah anggota dewasa yang memiliki profesi pokok atau pekerjaan lain dan dengan sukarela mengabdikan sebagian waktunya untuk aktif dalam kepramukaan dengan penuh tanggung jawab. Yang saya tanyakan adalah bagaimanakah kompensasi gerakan pramuka terhadap para relawan yang mengabdikan hidupnya untuk gerakan pramuka. Sip, sangat bagus sekali.
Oh, betul, Hanya itu betul, bisa betul. sampaikan. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ade, silakan. Terima kasih. Karena jadi gini, anggota dewasa kita lihat dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka yang baru ya, bukan yang lama. Di situ ada pembina pramuka, pelatih pembina pramuka dan pembina profesional. Nah, tadi ada sedikit penyempurnaan ya. Bagaimana usia 26 tahun dia belum KMD, tapi dia sudah menjadi pembina. Seharusnya jangan menjadi pembina, kalau bisa kalau dia aktif di pramuka, udah biasanya di pamong. Dia di pamong. Pamong itu benar-benar orang pramuka, walaupun dia tidak pernah menjadikan pramuka, tapi dia secara sukarela memberikan tenaga dan pemikiran kepada pramuka. Ya, pamong itu biasanya ada di mana? Ada di Saka. Nah, jadi pamong Saka. Pamong Saka itu adalah anggota orang dewasa. Dia secara sukarela memberikan pengetahuannya, waktunya, tenaganya untuk pramuka. Nah, dan biasa kalau kita melihat di pamong Saka itu biasanya ada giat. Dan pamong Saka atau Saka, adanya di Penegak dan Pandega. Jadi di usia 17 sampai 25 tahun itu adalah usia Penegak dan Pandega. Nah, itu karena kemudian yang kedua juga instruktur ya, walaupun dia tidak mengenyam pendidikan KMD atau KML, karena instruktur itu seorang ahli di bidangnya. Contoh misalkan di Saka bencana, dia tentang KP, itu Bapak bisa menjadi instrukturnya karena dia tentang keluarga berencana. Contoh juga misalkan di Saka Jasa Pemilu. Nah, contohnya karena dia di KPU, dia bisa menjadi seorang instruktur Sakanya. Itu juga orang dewasa, dia bukan orang pramuka, tapi dia bisa menjadi instruktur Saka. Yang ketiga juga tidak menjadi pimpinan satuan komunitas. Itu kelebihannya pramuka. Jadi pramuka ini saya lihat di anggaran dasar rumah tangganya, anggota itu sukarela, tidak ada paksaan, sukarela, non politis. Nah, kemudian juga ada andalan, asisten andalan. Nah, andalan jika dia sukarela, dia